Halo rekan-rekan pejuang BUMN 2023. Wah, pendaftaran BUMN untuk tahun ini udah ditutup ya teman-teman tanggal 20 Mei kemarin. Artinya sebentar lagi teman-teman akan mengikuti tes TKD dan juga core value BUMN. Ya udah siap belum kira-kira? Oke teman-teman, kembali lagi kita ya di YouTube channel aku setelah sekian lama ya aku nggak ngonten ya. Ini adalah konten pertamaku setelah vakum kurang lebih 1 bulan lebih lah ya teman-teman. Nah, pertemuan kita kali ini ya, di video ini aku akan membahas terkait soal hitung cepat ya. Aduh, mudah kak kok dibahas sih. Oke, jangan pernah nyepelein bentuk soal apapun ya teman-teman, karena soal hitung cepat ini merupakan salah satu jenis soal yang keluar di BUMN tahun 2022 kemarin. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga ya. Dan yang belum nyalain tombol loncengnya, silakan nyalain karena semoga teman-teman aku ada waktu ya untuk bisa konsisten nge-sharing ya soal-soal BUMN tahun lalu ya. Kita bisa latihan bareng-bareng. Nah, sekarang teman-teman aku pengen overview dulu nih, kira-kira soal BUMN di tahun 2022 kemarin itu seperti apa sih? Kita lihat ya teman-teman. Nah, tahun lalu ya itu ada 2 batch. Yang batch 1, total soalnya itu adalah 154. Ya, dimana soal TKD-nya itu berjumlah 100 soal. Dan untuk soal core value-nya itu ada 54 soal. Nah, untuk TKD-nya sendiri teman-teman itu terdiri dari hitung cepat, deret angka, analogi, silogisme, figural, penalaran analitis. Nih biasanya jadi momok nih ya. Males kak, baca ceritanya udah panjang duluan kak, ya kan? Kemudian soal perbandingan, kemudian rumus Jokowi. Ya, kok Jokowi kak? Ya, ini adalah jarak, kecepatan, dan juga waktu. Dan yang terakhir adalah SPLDV ya. Nah, kemudian di batch 2 ternyata ada perbedaan teman-teman. Di mana total soalnya itu menjadi 190 soal ya. Untuk TKD-nya masih sama yaitu 100 soal, terdiri atas verbal logical reasoning, kemudian number sequence, ada word classification, dan figural. Dan untuk soal core value-nya itu adalah 90 soal. Nah, dari overview ini teman-teman, apa yang pengen aku bilang ya? Yang pengen aku bilang adalah kemungkinan besar di tahun 2023 ini nanti ada perbedaan lagi nih dengan tipe-tipe soal di tahun 2022 kemarin ya. So, semisal sekarang ya masih ada waktu kurang lebih 3 mingguan ya untuk menghadapi tes BUMN 2023. Perbanyak lagi teman-teman latihan soalnya ya. Jangan cuman pakai spoileran dari tahun 2022 kemarin ya. Teman-teman harus perkaya lagi jenis-jenis soal yang lainnya. Biar nanti pas ketemu soal nggak kaget ya. Ah ini nggak keluar kok katanya di tahun 2022. Kok di tahun 2023 keluar? Nah biar menghindari pemikiran demikian ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba yuk latihan soal ya untuk persiapan BUMN tahun 2023. Nanti kita akan mulai dengan soal yang mudah dulu ya, karena biasanya yang mudah ini justru banyak salah nih, karena banyak yang menyepelekan ya. Ataupun misalkan teman-teman ini ternyata banyak yang udah lama ya lulus dari masa-masa sekolah ya. Jadi udah nggak panas lagi nih. Jadi bisa aja banyak hal-hal yang udah lupa ya kan, cara ngitung persen menjadi pecahan biasa dan sebagainya. Oke, langsung aja teman-teman kita mulai ke soal yang pertama. 25% dari 16 adalah, yuk kita coba ya. Berarti kan 25/100 ya dikali 16. Oke, di sini sama-sama dibagi berapa teman-teman? Oke, sama-sama dibagi 25 menjadi 1/4 ya. 1 dikali 16 yaitu 16 dibagi 4. Maka jawabannya adalah 4. Oke kak, ini bundah banget ya kak. Jawabannya adalah yang A, 4 ya. Nah ini soal selanjutnya, 28 adalah berapa persen dari 70? Ya, berarti yang diketahui adalah 28 sama dengan A persen ya. A persen tuh aku cuman mengistilahkan aja ya. Yang ditanyakan ini adalah A-nya ya. A persen dari 70. Yuk, berarti kan ini bisa sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 7 dulu kak, ya kan?
ini 4, kemudian dibagi 7 ini adalah 10. Oke, kemudian teman-teman masih bisa lagi nih dibagi 2 ya, menjadi 2 dan ini menjadi 5. Nah, artinya 2 sama dengan 5A persen. Oke, A-nya berarti berapa teman-teman? 2/5%. Maka A adalah 40%. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, ini soal yang mudah ya, ini cuma buat nge-refresh teman-teman aja. Tapi kan mungkin aja bisa jadi keluar ya di tahun 2023 ini ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang ketemu soal seperti ini. Gimana nih cara pengerjaannya? Nah, dalam operasi hitung ya teman-teman, ini yang harus kita kerjakan dulu adalah yang pertama itu yang berada di dalam kurung. Ya. Oke, ini adalah ketentuannya ya. Kemudian yang kedua adalah bilangan pangkat dan juga akar. Ya. Kemudian yang ketiga, perkalian dan juga pembagian. Dan yang terakhir nih si anak bawang ya, ini adalah penjumlahan dan juga pengurangan. Nah Kak, dalam kasus ini Kak nggak ada tanda kurung, oke. Nggak ada bilangan pangkat dan akar, oke. Nah berarti selanjutnya adalah perkalian dan juga pembagian ya. Oke, kita tuliskan dulu 445 ditambah 8 dikali 125 adalah 1000 ya. Kemudian dikurang 2079 dibagi 33 yaitu 63. Nah, berapa hasilnya teman-teman? Ya, hasilnya adalah 1382 ya. Jawabannya adalah yang B. Nah, kalau cara yang kedua gimana Kak biar lebih cepat ya? Karena kebetulan teman-teman di sini pilihan jawaban A sampai E itu angkanya cukup berbeda jauh ya. Dan nilai satuannya juga berbeda-beda ya. Di sini bisa kita kerjakan dengan gimana ya? Oke, kita lihat dulu angka satuannya teman-teman. Dari 445 angka satuannya itu adalah 5 ya. Kemudian ditambah 8 dikali 125 ya. 8 dikali 5 adalah 40. Satuannya berapa? Oke, satunya adalah 0 ya. Kemudian dikurang 2079 dibagi 33 ya. 9 dibagi 3 adalah 3. Maka 5 ditambah 0 dikurang 3 yaitu 2. Nah, ini adalah angka satuannya. Maka benar ya, pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B, 1382. Nah, ini adalah soal berikutnya teman-teman ya. Jika diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 4, dan X sama dengan 2A plus 3B per AB, berapakah nilai A plus B per X? Nah, di sini bisa kita kerjakan dengan apa? Dengan metode substitusi. Ya, ini gampang-gampang sulit teman-teman ya, karena di sini dituntut untuk ketelitian aja sih sebenarnya ya. Oke, substitusi artinya mengganti. Karena di sini udah jelas ya, A-nya itu adalah 5, B-nya itu adalah 4 ya. Maka kita cari aja nilai X-nya berapa. Nah, nilai X-nya adalah katanya 2 dikali A, A-nya itu adalah 5 ya, ditambah 3 dikali B, B-nya itu adalah 4, kemudian A kali B ya, 5 dikali 4. Oke, berapa Kak? 2 dikali 5 adalah 10, ditambah 3 dikali 4 adalah 12, maka 22 ya, per 5 dikali 4 adalah 20. Oke, kita lanjut masuk ke pertanyaan. A-nya adalah 5, B-nya adalah 4, dan X-nya adalah 22/20. Maka 9 ya, ini kan pembagian teman-teman ya. Ketika ada pembagian pecahan, akan kita kerjakan ya dengan cara mengubah pembagian menjadi perkalian dan membalik nih penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Maka 20/22. Ya, ini bisa sama-sama kita bagi 2 menjadi 10 dan ini adalah 11. 9 dikali 10 adalah 90 ya, dibagi 11. Nah, yang mana teman-teman jawabannya? Oke, logikanya kan 90 dibagi 10 itu 9 ya. Kalau misalkan dibagi 11 artinya kurang dari 9. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang C teman-teman ya, 8,18. Nah, selanjutnya ini adalah soal mencari hubungan nih, hubungan antara P dan juga Q ya.
Nah, kalau kita lihat teman-teman, P-nya ini adalah 28,7% ya dari 35. Dan Q-nya katanya 35% dari 28,7. Nah, buat teman-teman, mungkin ada yang ngerjain bener-bener pengen dapetin berapa sih angka si P, kemudian berapa sih angka si Q, ya. Ternyata ketika kita ngelihat secara keseluruhan teman-teman ya, si P ini angkanya adalah 28,7/100 ya, dikali 35. Kemudian Q adalah 35/100 dikali 28,7 ya. Kalau kita coret coba, si P punya angka 28,7, Q juga sama ya. Kemudian P ada angka 35, Q juga sama. Dan ini P ada angka 100, Q juga ada angka 100 ya. Ingat ya, atas ya dicoret dengan atas, bawah dicoret dengan bawah ya, karena ini merupakan dua hal yang berbeda ya. P punya ruasnya sendiri, Q juga punya ruasnya sendiri ya. Maka P adalah 1, Q juga adalah 1. Maka jawabannya yang mana teman-teman? Oke, yang C ya. P sama dengan Q. Kalau kalian udah mahir ya, ketika ngeliat soal kayak gini, wih angkanya sama nih, udah otomatis langsung teman-teman jawabannya pasti P sama dengan Q. Oke ya, kita bisa lanjut lagi teman-teman. Nah, ini mirip dengan soal yang sebelumnya ya, tapi kita lihat dulu. P menyatakan bilangan 33,1/3% ya dari 1019. Kemudian Q sama dengan 1/3 dari 1020. Ya, berapa sih? Bagaimana sih hubungan P dengan Q, Kak? Gitu. Nah, teman-teman, 33,1/3% ya, ini sebenarnya merupakan bentuk persen istimewa. Ya, karena ketika diubah menjadi bentuk pecahan biasa, ya, ini menjadi 1/3%. Gimana Kak caranya? Aku udah lupa Kak, udah lama gak belajar matematika kayak gini, ya kan? Kita coba teman-teman. 33 1/3% ya, artinya untuk penyebutnya itu tetap ya angkanya 3, oke. Nah, untuk pembilangnya bisa kita peroleh dengan 3 dikali 33, kemudian ditambah 1. Ya, 3 dikali 33 adalah 99, ditambah 1 yaitu 100. Maka menjadi 100/3 ya, persen. Persen artinya per 100. Nah, kembali lagi ketika kalian ketemu soal pembagian pecahan ya, maka 100/3 ya, yang tadinya ini dibagi menjadi dikali. Oke, ini kan 100/1 ya teman-teman ya. Berarti kita balik menjadi 1/100. Atas bawah coret, maka menjadi 1/3. Oke, paham dong sampai sini ya. Nah, kita kembali. P-nya itu katanya 1/3 dikali 1019 dan Q-nya 1/3 dikali 1020. P dan Q memiliki komponen angka 1/3. Kita coret. Nah, berarti sisanya adalah P sama dengan 1019 dan Q adalah 1020 ya. Maka P kurang dari Q atau Q lebih besar dari P ya. Maka di pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang D teman-teman ya. P kurang dari Q. Nah, ini selanjutnya teman-teman masih soal persen-persenan ya kan. Nah, hasil dari 60,2%, dari 49%, dari 10%. Waduh, kayaknya ribet banget ya. Ada koma-koma lagi ya kan, kemudian dalam bentuk persen gitu kan. Nah, teman-teman di sini bisa kita kerjakan dengan metode pendekatan. Maksudnya gimana Kak pendekatan ya kan? Nah, pendekatan teman-teman ini 60,2% ya. Coba kita ubah dulu menjadi 60 aja. Oke, kemudian dari 49% kita ganti jadi 50 aja. Oke, kemudian dari 10. 60 dikali 50 adalah 3.000 ya, kemudian dikali 10 menjadi 30.000. Oke, nah tapi ini kan belum kita gunakan nih yang persennya ya. Artinya persennya ini ada berapa? Ada 3 ya. Oke, ini baru 1 ya, kemudian ini yang kedua. Lalu ini yang ketiga, artinya dibagi 1 juta. Yang mana teman-teman? Oke, 0,03 ya. Jawabannya adalah yang C ya. Daripada ribet-ribet ya, harus nyari apalagi nih koma-koma, ternyata bisa kok dikerjain dengan pendekatan pembulatan
ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, soal kayak gini Kak, mungkin ada yang sebagian ngerjain manual ya, 2014 dikurang 2055 berapa, dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat secara keseluruhan teman-teman ya, ini dia punya pasangannya masing-masing. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini ada 2014, kemudian ini ada dikurang 2015. Artinya minus 1 ya. Kemudian 2055 dengan 2057. Ya, ini minus ya teman-teman. Berarti minus 2055 ditambah 2057. Berapa? Plus 2 ya. Kemudian ini 2088 minus ya, ditambah 2087 ya. Berarti minus 1. Oke, kemudian 2199 minus ya. Ini ditambah dengan 2200. Berarti berapa? Plus 1. Oke, bisa langsung kita kerjain. Ini coret. Sisanya 2 dikurang 1. Maka jawabannya adalah yang C ya, sama dengan 1. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, ini ya. Pusing nggak ngeliat bilangan kuadrat ya, kemudian ini koma-koma gitu. Nah, mungkin buat yang udah jago perkalian ya, aduh gampang kok Kak gitu. Nah, ternyata teman-teman, mudahnya adalah ini merupakan selisih 2 kuadrat ya. Kalau kalian inget zaman sekolah dulu ya, A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini kan A kuadrat min B kuadrat. Kalau kita jabarkan menjadi A plus B ya, A min B. Oke, A-nya adalah 6,655 ya, ditambah B-nya adalah 3,345. Oke, kemudian ya 6,655 dikurang 3,345. Oke, 6,655 ditambah 3,345 adalah 10 ya. Kemudian 6,655 ya dikurang 3,345. Berapa teman-teman ini? Ya, 3,31. Oke, nah udah ketahuan teman-teman ya. Ini adalah 33,1. Nah, tinggal ditambahin dengan 756,2. Yang mana teman-teman? Oke, jelas banget ya. Jawabannya adalah yang A, 789,3 ya. Mana lebih cepat kalian menghitung berapa masing-masing ya dari 6,655 dikuadratkan dulu, kemudian 3,35 dikuadratkan dulu lalu dikurangin, atau dengan cara seperti ini. Ya, tentunya dengan cara seperti ini dong ya. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi nih ke soal berikutnya. Hasil dari 50 pangkat 4 dibagi 100 kuadrat. Nah, sebagian teman-teman mungkin ada yang pengen ngerjainnya 50 dikali 50 dikali 50 dikali 50 ya. Kemudian dibagi 100 dikali 100. Ya, ini juga bisa ya dengan cara apa nih namanya? Cara manual ya. Coba kita kerjain. Coret ya, coret. Ini coret. Dan ini juga coret. Nah, sisanya adalah 5 pangkat 4. Berapa teman-teman? 5 pangkat 4 adalah 625. Nah, kalau cara satu lagi gimana Kak? Kita coba ya teman-teman ya. Berarti kan 50 pangkat 4 ya, 100 pangkat 2 ya, ini dibagi. Nah, teman-teman, kalian ingat gak sih kalau A ya pangkat M dikali A pangkat N ini adalah A pangkat M plus N. Betul ya? Artinya 50 pangkat 4 ini bisa kita pecah menjadi berapa? Menjadi berapa teman-teman? Oke, 50 pangkat 2 ya dikali 50 pangkat 2. Oke, nah kan kalau misalkan ini dibalikan ya, dikembalikan menjadi 50 pangkat 4. Nah, kemudian untuk yang 100-nya teman-teman. Kalau 100-nya gimana nih? Nah, 100 kuadrat ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita pecah juga. Kalau teman-teman ingat ya, A pangkat M ya, kemudian dikali berapa? Dikali B pangkat M. Ini menjadi A kali B pangkat M. Ya, berarti di sini bisa kita pecah teman-teman, angka 100-nya menjadi berapa? 2 ya. 2 kuadrat kemudian dikali 50 kuadrat.
Ya, betul ya? Nah, artinya di sini atas bawah bisa kita coret. Kita coret, kita coret. Sisalah 50 kuadrat per 2 kuadrat. 50 kuadrat berapa teman-teman? Berapa? 2.500. Kemudian dibagi 2 kuadrat adalah 4 ya. Berarti menjadi 625 ya. Jawabannya adalah yang B ya. Karena di soal ini masih yang mudah ya. Artinya teman-teman masih bisa ngerjain dengan cara manual. Tapi ketika kalian udah ketemu angka yang jelimet ya, angka yang mungkin ratusan ataupun ribuan, kalian bisa menggunakan rumus-rumus ini. Ini rumus yang udah pernah kita pelajari lah ya teman-teman di zaman SMP dulu. Oke. Nah, teman-teman, kita sudah membahas ya 10 jenis soal hitung cepat. Ya, mudah apa sulit teman-teman? Oke, nggak ada yang sulit ya kalau teman-teman sering berlatih dan juga kalau latihan tuh jangan pakai kalkulator. Ketika ujian nanti kan teman-teman nggak boleh pakai kalkulator juga ya, baik itu ujian BUMN ataupun ujian CPNS. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Semangat terus nih untuk bisa lolos di BUMN tahun 2023. Terima kasih dan salam sukses.